Saya adalah Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis dari Inggris. Big Crunch atau skenario lain masih menjadi misteri yang menarik dalam sains. Saya menikah lagi dengan Elaine Mason yang pernah menjadi salah satu perawat saya. Bagaimana ceritanya kok bisa sebuah bintang yang meledak kemudian tiba-tiba menjadi sebuah lubang hitam? Apa pandangan Stephen Hawking mengenai kehidupan setelah kematian? Halo semuanya, hari ini kita kedatangan seorang profesor luar negeri yang sangat terkenal, yaitu Stephen Hawking. Terima kasih atas undangannya. Saya senang dapat bergabung di podcast ini. Mari kita mulai diskusi kita. Boleh perkenalan sedikit tentang siapa itu Stephen Hawking dan latar belakang dan apa yang sudah Stephen Hawking lakukan saja? Tentu, saya adalah Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis dari Inggris. Saya terkenal atas kontribusi saya dalam memahami lubang hitam dan teori kosmologi. Salah satu pencapaian terbesar saya adalah Hawking Radiation, konsep bahwa lubang hitam bisa memancar energi. Selain itu, saya juga menulis beberapa buku, termasuk A Brief History of Time, yang mencoba menjelaskan konsep-konsep kompleks tentang alam semesta kepada publik. Meskipun saya memiliki keterbatasan fisik karena ALS, saya selalu berusaha untuk mendorong batas-batas pengetahuan kita tentang alam semesta. Tadi sempat nyebut kosmologi ya. Bisa dijelasin nggak kosmologi itu apa sih ke orang awam, bisa dijelasin nggak? Tentu, kosmologi adalah studi tentang alam semesta secara keseluruhan, termasuk asal-usul, evolusi, struktur, dan nasib akhirnya. Bayangkan kita melihat alam semesta seperti sebuah gambar besar, mencoba memahami bagaimana semuanya berawal dari Big Bang hingga keadaan saat ini, dan kemana arahnya di masa depan. Kosmologi menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul dan struktur alam semesta. Kalau begitu Ini seperti mencoba berarti memahami seluruh. kalau begitu berarti Ya, tepat sekali. di dalam ilmu kosmologi itu alam semesta ini mempunyai awal dan akhir. Ya, dalam kosmologi, kita percaya bahwa alam semesta memiliki awal yang dikenal sebagai Big Bang, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ini adalah momen ketika ruang dan waktu seperti yang kita kenal mulai ada. Tentang akhir dari alam semesta, itu adalah salah satu pertanyaan terbesar yang masih coba kita jawab. Apakah alam semesta akan terus berkembang selamanya, atau akan berakhir dalam kerapatan dan panas tak terhingga dalam peristiwa yang disebut Big Crunch, atau skenario lain, masih menjadi misteri yang menarik dalam sains. Kalau begitu, gimana dulu ceritanya bisa ditemukan bahwa alam semesta ini itu diciptakan berawal dari Big Bang atau berasal dari Big Bang? Penemuan bahwa alam semesta berawal dari Big Bang datang dari serangkaian observasi dan teori yang berkembang sepanjang abad ke-20. Salah satu bukti kunci adalah pengamatan Edwin Hubble pada tahun 1920-an, yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita, menandakan alam semesta mengembang. Kemudian, teori relativitas umum Einstein memberikan kerangka teoretis untuk memahami bagaimana gravitasi bekerja pada skala kosmologis. Penemuan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis pada tahun 1965 oleh Arno Penzias dan Robert Wilson menjadi bukti kuat lain untuk model Big Bang. Semua bukti ini, bersama dengan pengamatan dan teori tambahan, telah membentuk pemahaman kita saat ini tentang asal-usul alam semesta. Berarti menurut Mas Stephen Hawking, alam semesta ini tuh tidak berasal dari bukan apa-apa. Maksudnya tidak serta-merta terjadi begitu aja, tapi berasal dari Big Bang. Betul sekali. Alam semesta tidak begitu saja ada dari ketiadaan. Teori Big Bang menunjukkan bahwa alam semesta memiliki awal, sebuah momen ketika semua materi, energi, ruang, dan waktu tercipta. Sebelum Big Bang, konsep katakanlah sebelum mungkin tidak memiliki makna seperti yang kita pahami. Big Bang bukan hanya ledakan materi ke ruang kosong, tapi ekspansi ruang itu sendiri,
membawa materi dan energi bersamanya. Ini adalah awal dari segala sesuatu yang kita kenal dalam alam semesta kita. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Berarti Stephen Hawking ini mempercayai bahwa alam semesta ini bukan tercipta dari ketiadaan, melainkan dari Big Bang. Ya, benar. Sebagai seorang ilmuwan, saya mendukung teori Big Bang sebagai penjelasan terbaik kita saat ini untuk asal-usul alam semesta. Big Bang menggambarkan awal dari ruang dan waktu seperti yang kita kenal. Bukan muncul dari ketiadaan dalam arti yang biasa, tetapi dari keadaan sangat padat dan panas, yang kemudian mengembang menjadi alam semesta yang kita lihat sekarang. Oke. Kita ganti topik ke tadi sempat nyebutin tentang lubang hitam. Nah, coba dijelasin apa sih lubang hitam itu? Tentu, lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa di mana gravitasi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa lolos darinya, termasuk cahaya. Ini terjadi ketika sejumlah besar massa terkonsentrasi dalam ruang yang sangat kecil. Bayangkan bintang yang jauh lebih masif dari matahari kita yang kolaps di bawah beratnya sendiri. Titik pusat lubang hitam yang disebut singularitas adalah tempat di mana massa terkonsentrasi dan hukum fisika seperti yang kita ketahui runtuh. Tepian lubang hitam disebut cakrawala peristiwa. Tadi sempat nyebutin singularitas. Saya kurang paham apa itu singularitas. Singularitas adalah titik di pusat lubang hitam, di mana massa terkonsentrasi dalam ruang yang sangat kecil, bahkan mungkin tak terhingga. Dalam singularitas, gravitasi menjadi sangat kuat, dan hukum fisika yang kita kenal, termasuk relativitas umum dan mekanika kuantum, tidak lagi berlaku dengan cara biasa. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam fisika modern, karena kita tidak memiliki teori lengkap yang menjelaskan kondisi di dalam singularitas. Ini membuat singularitas jadi topik penelitian yang menarik dalam upaya kita untuk memahami alam semesta. Saya pernah dengar kalau lubang hitam itu terciptanya dari bintang yang sudah meledak. Apa itu benar? Apa salah ya? Itu benar. Lubang hitam dapat terbentuk dari kematian bintang-bintang masif. Ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar nuklirnya, ia runtuh di bawah gravitasinya sendiri. Bagian luar bintang itu dapat meledak dalam supernova, sementara inti yang tersisa terus runtuh ke dalam, membentuk lubang hitam. Proses ini menciptakan medan gravitasi yang begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya. Jadi, ya, ledakan bintang masif dalam supernova dapat menyebabkan terbentuknya lubang hitam. Sebentar, saya masih kurang paham. Bagaimana ceritanya kok bisa sebuah bintang yang meledak kemudian tiba-tiba menjadi sebuah lubang hitam? Baik, mari saya jelaskan. Ketika bintang masif kehabisan bahan bakar untuk fusi nuklir, tidak ada lagi tekanan keluar yang cukup untuk menyeimbangkan gravitasi. Akibatnya, inti bintang mulai runtuh di bawah gravitasinya sendiri. Dalam bintang yang sangat masif, inti ini terus runtuh hingga kerapatannya menjadi sangat tinggi, menciptakan lubang hitam. Sementara itu, lapisan luar bintang bisa terlempar dalam ledakan supernova. Inti yang tersisa, jika cukup masif, terus runtuh menjadi lubang hitam. Karena massa terkonsentrasi dalam volume yang sangat kecil, gravitasinya menjadi sangat kuat, membentuk apa yang kita sebut sebagai lubang hitam. Semoga penjelasan ini membantu. Oke, Stephen Hawking. Dengar-dengar tadi sempat nyebut kalau udah pernah bikin buku ya? Benar, saya menulis buku berjudul A Brief History of Time. Buku ini membahas berbagai konsep dalam kosmologi, seperti asal-usul alam semesta, lubang hitam, dan sifat waktu, dengan cara yang mudah dipahami oleh orang awam. Tujuan saya adalah untuk membantu lebih banyak orang memahami konsep-konsep kompleks dalam fisika dan alam semesta. Saya pengen minta pendapat nih, Stephen Hawking. Menurut Stephen Hawking, kira-kira kecerdasan buatan yang ada sekarang itu bisa sampai sejauh apa perkembangannya? Dan apa tantangan serta risiko terbesar yang mungkin akan kita hadapi dengan kecerdasan buatan ini? Kecerdasan buatan telah mengalami kemajuan pesat dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang.
kita bisa melihat AI berperan lebih dalam di berbagai bidang, termasuk kesehatan, transportasi, pendidikan, dan penelitian ilmiah. AI dapat membantu kita memahami data dalam skala yang sangat besar dan mempercepat inovasi. Namun, ada tantangan dan risiko yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah memastikan bahwa perkembangan AI berjalan dengan etis dan bertanggung jawab. Ada kekhawatiran tentang privasi, keamanan data, dan potensi bias dalam sistem AI. Selain itu, risiko pengangguran karena otomasi juga perlu diperhatikan, sehingga perlu ada strategi untuk mengantisipasi perubahan dalam pasar kerja. Penting bagi kita untuk mengembangkan regulasi dan kerangka kerja yang tepat untuk mengelola perkembangan AI di masa depan. Oke. Kita beralih ke pertanyaan yang agak sedikit personal. Saya lihat Stephen Hawking ini kan selalu di kursi roda ya, kayak punya penyakit. Nah, bisa dijelasin nggak penyakit apa yang diderita oleh Stephen Hawking ini? Ya, saya didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, juga dikenal sebagai penyakit Lou Gehrig. ALS adalah penyakit neurodegeneratif yang memengaruhi sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang, menyebabkan kelemahan otot progresif dan akhirnya lumpuh. Saya didiagnosis saat berusia 21 tahun dan telah menggunakan kursi roda dan teknologi bantu untuk berkomunikasi selama bertahun-tahun. Meskipun penyakit ini membatasi kemampuan fisik saya terus berkontribusi dalam bidang fisika dan kosmologi. Kok bisa tuh Stephen Hawking mempunyai keterbatasan penyakit tadi yang sampai tidak bisa bergerak dan membutuhkan alat bantu untuk berbicara, tetapi tetap bisa menciptakan hal-hal yang spektakuler gitu? Terima kasih atas penghargaannya. Saya percaya bahwa meskipun memiliki keterbatasan fisik, pikiran kita tidak memiliki batas. Dengan bantuan teknologi, dukungan dari rekan-rekan, dan semangat untuk terus belajar, kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa. Keterbatasan fisik saya memaksa saya untuk menemukan cara baru untuk berkomunikasi dan bekerja, yang pada akhirnya memungkinkan saya untuk terus berkontribusi dalam sains. Semangat untuk memahami alam semesta dan berbagi pengetahuan adalah pendorong utama saya. Oke. Saya pengen Apakah ada hal lain yang saya pengen minta pendapat lagi sama Mas Stephen Hawking. Kira-kira apa pandangan Stephen Hawking mengenai kehidupan setelah kematian? Apa yang Stephen Hawking yakini tentang ini? Pandangan saya tentang kehidupan setelah kematian adalah bahwa ini adalah konsep yang lebih terkait dengan kepercayaan dan filosofi daripada sains. Sebagai seorang ilmuwan, saya cenderung berpikir bahwa kesadaran adalah hasil dari fungsi otak. Ketika otak berhenti bekerja, kesadaran pun berakhir. Saya melihat kematian sebagai akhir dari eksistensi kita sebagai individu. Namun, warisan ilmu pengetahuan, karya, dan pengaruh kita pada orang lain dapat terus hidup setelah kita tiada. Ini adalah pandangan pribadi saya, dan saya menghargai bahwa banyak orang memiliki keyakinan yang berbeda. Berarti menurut Stephen Hawking setelah kematian itu tidak ada apa-apa, atau ya udah mati tinggal mati aja gitu? Ya, berdasarkan pandangan ilmiah saya, setelah kematian, kesadaran kita berhenti karena otak tidak lagi berfungsi. Saya melihat kematian sebagai akhir dari perjalanan kita sebagai individu. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung adanya kehidupan setelah kematian. Jadi, pandangan saya adalah bahwa saat kita meninggal, itulah akhir dari keberadaan kita. Namun, saya menghormati bahwa banyak orang memiliki keyakinan spiritual atau religius yang berbeda mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Oke. Oh ya, Stephen Hawking, kira-kira menurut Anda nih, ada nggak kehidupan lain di luar bumi, atau ada nggak konsep multiverse gitu beneran nyata? Pertanyaan menarik. Mengenai kehidupan di luar bumi, alam semesta begitu luas dan memiliki banyak planet yang berpotensi mendukung kehidupan. Meskipun kita belum menemukan bukti konkret adanya kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar ada bentuk kehidupan lain di suatu tempat di alam semesta ini. Tentang konsep multiverse, ini adalah gagasan
bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta yang ada. Secara teoritis, multiverse mungkin ada, tetapi kita belum memiliki bukti empiris yang kuat untuk mendukungnya. Konsep ini menantang pemahaman kita tentang realitas dan masih menjadi topik perdebatan dan penelitian di kalangan ilmuwan. Saya berpandangan terbuka terhadap kemungkinan adanya multiverse, tetapi kita membutuhkan lebih banyak penelitian untuk memahami fenomena ini lebih lanjut. Kedua topik ini mengajak kita untuk berpikir lebih jauh tentang tempat kita di alam semesta. Oke. Menarik. Kita beralih ke hal-hal yang sedikit berbau gosip. Saya pernah nonton film tentang Stephen Hawking. Saya lihat Stephen Hawking ketika di masa tuanya tiba-tiba menikah lagi, atau entah itu dianggap selingkuh atau bagaimana. Ada nggak penjelasan dari Stephen Hawking? Film yang kamu maksud mungkin adalah The Theory of Everything. Dalam kehidupan nyata, saya menikah dengan istri pertama saya, Jane, selama 30 tahun sebelum bercerai pada tahun 1995. Kemudian, saya menikah lagi dengan Elaine Mason, yang pernah menjadi salah satu perawat saya. Pernikahan kedua ini berlangsung selama 11 tahun sebelum kami bercerai. Perubahan dalam kehidupan pribadi saya tentu menarik perhatian media, tetapi saya selalu berusaha untuk menjaga privasi saya dan keluarga. Hubungan pribadi bisa rumit dan memiliki dinamika yang kompleks, dan saya menghargai privasi dalam hal-hal tersebut. Penting untuk diingat bahwa film adalah interpretasi dramatis dari kehidupan seseorang dan mungkin tidak mencerminkan semua detail dengan akurat. Anjay. Kenapa tuh kok bisa tiba-tiba menikah lagi? Padahal kan istri yang pertama kan yang menemani Stephen Hawking dari awal sakit sampai menjadi terkenal. Pernikahan saya dengan Jane berlangsung selama 30 tahun, dan selama waktu itu, kami mengalami banyak perubahan dan tantangan. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami berkembang, dan pada akhirnya, kami memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Saya kemudian menikah dengan Elaine Mason, yang juga memiliki peran penting dalam kehidupan saya sebagai perawat saya. Pernikahan dan hubungan manusiawi sangat kompleks dan dapat berubah seiring waktu. Penting untuk diingat bahwa kehidupan pribadi seseorang, terutama dalam hal pernikahan dan hubungan, memiliki banyak lapisan dan nuansa yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh orang luar. Oke. Terakhir nih, Prof. Kalau ada lagi yang ada nggak pesan untuk anak-anak muda di zaman sekarang biar mereka bisa kayak Prof gini yang hebat? Terima kasih atas pujiannya. Untuk generasi muda, pesan saya adalah teruslah mengejar rasa ingin tahu dan jangan takut untuk bermimpi besar. Dalam dunia yang terus berkembang, penting untuk tetap berpikiran terbuka dan fleksibel. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah alat yang kuat untuk memecahkan masalah terbesar kita. Gunakan mereka dengan bijak dan etis. Selain itu, jangan pernah meremehkan kekuatan kolaborasi dan kerja keras. Saling berbagi pengetahuan dan bekerja sama dapat membawa kita lebih jauh daripada berusaha sendirian. Dan yang terpenting, tetaplah rendah hati dan ingat bahwa pembelajaran adalah perjalanan seumur hidup. Kalian bisa memberikan dampak positif yang besar bagi dunia. Teruslah melangkah maju dan berani untuk menjelajahi batas-batas baru dalam ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Oke, terima kasih Prof. Stephen Hawking karena telah hadir di podcast ini walau secara virtual. Oke. Terima kasih kembali atas undangannya. Senang bisa berbagi di podcast ini, meskipun secara virtual. Semoga percakapan kita bermanfaat bagi pendengar. Tetaplah penasaran dan terus eksplorasi dunia sains. Sampai jumpa teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan aja ke komentar, nanti saya tanyakan ke Stephen Hawking langsung.